Sayang. Mas, maafin aku deh mas, beneran ini tuh udah nggak bisa dipertahanin lagi mas. Sayang. Aku mau sedih sama kamu. Terus gimana mama kamu? Ya kan mama udah kenal sama kamu sebagai sekretaris aku kan? Ya justru itu mas, karena aku tuh hanya sekretaris kamu. Sayang berjanji sama aku ya. Mama pasti akan ngerti. Kamu jangan nolak dong kalau aku mau nikahin kamu. Ini deh, ini kan hubungan juga kita yang jalanin. Apapun masalahnya kalau kamu tulus cinta sama aku, itu pasti akan lalu itu. Please dong sayang, kamu jangan tolak aku. Aku gak bisa pisah dari kamu. Fandi, Mama mau bicara sama kamu. Lebih baik, mungkin sebaiknya kamu urungkan dulu aja deh niat kamu. Enggak. Aku tuh udah bulat keputusannya, ya. Aku mau menikahin kamu secepatnya. Ya. Fandi, kamu itu direktur perusahaan almarhum papa kamu. Kamu bisa dapet perempuan yang jauh lebih baik daripada itu. Jadi kamu nggak pantas bawa perempuan yang nggak jelas asal usulnya itu ke sini. Apalagi kalau kamu mau nikahin dia. Ma, aku udah kenal Lastari itu udah lama. Atau kalau kamu nggak bisa cari, Mama yang cariin buat kamu. Enggak, Ma, aku cuma mau Lastari. Apapun halangannya akan aku laluin. Kamu tuh nggak mikir ya? Apa kata kolega almarhum papa kamu kalau mereka tahu kamu nikahin pegawai yang cuma sekretaris kamu? Taruh di mana muka Mama? Mama cuma mikirin gengsi Mama. Mama nggak pikirin perasaan aku gimana. Terserah kamu, pokoknya sampai kapanpun Mama tidak akan setuju. Dan jangan paksa Mama. Jangan harap ya. Mandi! Mas! Mandi! Mandi! Iya! Mandi! Nino, kamu tuh kemana aja sih? Hah? Macet, Ma. Macet-macet alasan aja kamu. Kalau Mama minta aku datang ke sini cuma untuk marah-marah, kayaknya lebih baik aku pulang. Harusnya kamu ngertiin kakak kamu, ngertiin Mama. Situasinya kan lagi sakit begini. Mama yang nggak pernah ngertiin aku. Selalu Mas Fandi yang Mama ngertiin, selalu Mas Fandi yang dijadikan prioritas utama. Sedangkan Apalagi keadaan kakak kamu kayak begitu. ya memiliki penyakit jantung dari lahir, bawaan lahir yang harus selalu di ngertiin. Ya. Sedangkan aku sehat, walafiat, baik-baik bisa melakukan apapun. Kamu tuh makin lama makin gak sopan ya sama Mama ya. Dok, gimana dok keadaan anak saya? Pak Fandi sudah siuman. Oh iya. Untuk sementara Pak Fandi harus mendapatkan perawatan intensif. Saya minta tolong sama ibu ya, jangan sampai Pak Fandi mendengar berita yang tidak menyenangkan ataupun mengagetkan. Walaupun itu hanya sedikit. Ya dok, saya ngerti. Tapi anak saya bisa sembuh kan dok? Kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Baiklah, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya, Masir. Ini semua gara-gara kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Mama nggak berhak marah-marahin dia. Apa sih, Ma? Kamu tuh apa-apaan sih? Ikut-ikut sama kakak kamu belain dia. Kamu dengar ya? Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya Fandi, saya nggak akan maafin kamu selamanya. Ngerti kamu? Fandi, gimana sayang keadaan kamu? Hah? Udah lebih baik? Sayang, sini.
restu mama ya. Aku gak mau kehilangan Astari. Ya sayang. Ya. Mama setuju karena Mama sayang sama kamu. Beneran, Ma? Iya. Makasih ya, Ma. Oke. Oh ya, makasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Makasih udah datang ya. Rino kemana sih? Kok teleponnya nggak diangkat-angkat? Doain langsung punya momongan nih. Kelewatan tuh anak. Rino, kamu tuh kemana aja sih? Mama telepon kamu berkali-kali, HP mati. Mabuk lagi. Hah? Aku nggak mau ngeliat pernikahan Astari sama Mas Fandi. Iya sama, Mama juga nggak seneng. Tapi jangan bikin bingung gitu dong, seharian pergi nggak jelas. Pusing tau nggak Mama? Mama, berisik Mama bisa kan 1 hari aja nggak marah-marah sama aku, bisa kan? Bisa, tapi kalau kamu nurutin Mama, nggak mabuk kayak begini. Wah, gimana sih? Oke. Aku istirahat dulu. Bentar dong, Mama belum. Rino, Udah deh, dikit aja. Cukup kok. Ma, aku sama Astari ada planning mau ke Bali bulan madu. ngapain sih kalian harus ke Bali? Di sini kan udah nyaman. Lagi pula menurut Mama, jantung kamu kan belum sehat gitu. Iya, Ma, aku tahu. Tapi ya kan kita ini butuh namanya ketenangan. Dan apalagi kan aku sama Astari pengen cepet-cepet punya anak. Rino, kamu mau kemana? Rino, sarapannya belum selesai. Udah kenyang. Kamu kenapa sih? Kenapa apa? Ya kamu nggak biasanya aja. Biasanya tuh kamu habisin makanan dulu, baru kamu pergi. Oh. Rino. Ma, Rino kenapa sih? Mama nggak selera makan. Silahkan kalian mau ke Bali kemanapun, Mama nggak peduli. No, yuk, ini baca bareng-bareng. Rino, kamu ngapain sih liatin mereka? Hah? Kamu lihat aja. Sebentar lagi Mami akan pisahin perempuan itu dari Fadil. Ma, kenapa sih Mama benci banget sama Astari? Ya karena dia nggak pantas masuk ke keluarga kita, ngerti nggak kamu? Ya tapi kenapa, Mam? Karena dia bukan menantu idaman Mama. Bibit bebet bobotnya aja nggak jelas kok. Dia aja nggak tahu orang tuanya siapa. Apa yang dia banggain? Nggak ada. Mama nggak adil. Apa sih maksud kamu? Hah? Mam, cuman karena derajat Astari itu beda sama kita. Mama memandang Astari itu sebelah mata, Mam. Ya harusnya dia sadar diri dong, ya kan? Bagi aku, harta bukan segalanya, bukan nomor 1, Mam. Andai saja Astari mencintai aku seperti aku mencintainya. Aku rela kehilangan harta, Mam, demi bisa bersama dia. Aku cinta sama dia jauh sebelum Mas Fani kenal sama dia, Mam. Gila ya. Masa adik kakak suka sama satu perempuan? Kamu gila atau apa? Keras dong kamu ngomongnya. Mam, dengerin, Mam. Andai saja Mami itu nggak pernah ngebelain Mas Fandi. Andai saja Mama tidak pernah mengingatkan aku soal penyakit jantungnya Mas Fandi itu, Mam.
Aku sudah merebut Hastari dari Mas Fandi sejak lama, Mama. Kamu jangan ngomong itu lagi ya. Mama bisa gila dengerin kamu. Rino! Assalamualaikum Tante Lintang. Waalaikumsalam. Tisa, apa kabar? Gimana orang tua kamu di New York? Betah di sana ya? Ya, alhamdulillah mama papa betah di New York. Tadi sebelum kesini juga aku teleponan sama mereka, terus kata mama sama papa kirim salam buat tante. Oh iya. Tante jadi kangen loh sama mama kamu. Mama kamu itu best friend tante loh dulu. Pasti nanti tante telepon. Iya tante boleh. Tante pikir kamu udah gak mau datang ke sini sejak putus sama Rino. Udah lupa. Enggak lah tante. Sebenarnya Tisa juga pengen sering-sering main ke sini. Tapi Tisa takut Rino marah. Tante juga tahu kan Tisa sama Rino putusnya karena apa. Tapi tante setuju loh waktu kamu putus sama Rino. Ya karena dia mabuk-mabukan ya emang harus kamu putusin. Setelah dia putus, dia malah rajin ngantor. Kayaknya sadar kalau dia salah. Tante bisa aja. Rinonya aja tuh tante. Rinonya lagi pergi. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu di dalam aja ngobrol-ngobrol. Tante kangen sama kamu. Iya tante boleh. Ya. Masak apa sayang? Ini? Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Ma? Aduh, baru nikah udah banyak maunya ya. Belanjanya banyak sekali. Enggak kok, Ma. Ini barang aku. Aku minta tolong Hastari. Bantuin aku buat kerja. Oh, gitu. Oh, Tis? Udah lama gak kesini? iya mas, aku baru sempat kesini. Mas Fandi nikah kok nggak undang-undang Tisa sih? Aku undang kok. Kan undangan aku kasih ke Rino. Masa sih mas? Iya. Tapi Rino kok nggak nyampein ke aku ya, tante? Mungkin dia lupa, banyak kerjaan sayang ya. Oh iya, mungkin. Ya udah. Tis, ini Hastari. Kita langsung masak yuk sayang. Iya. Aku bantuin aja sekalian, Mah. Nggak usah. Ini kan masakan kelas atas. Kalau masakan kamu itu masakan rumahan biasa. Nggak enak. Ma, jangan gitu dong. Biar gimana pun kan Hastari itu kan mantu Mama, ya. Yaudah sayang, kamu bantuin aku aja. Naik dulu ya, Mah. Ya. Dia nggak bisa masak, percuma. Tante yang sabar ya. Oh iya, tante. Tapi baru kali ini loh aku ngeliat Mas Fandi berani ngelawan sama tante. Apa mungkin gara-gara perempuan itu Mas Fandi jadi berani ngelawan tante? Iya nggak sih tante? Iya. Hastari bukan perempuan yang seperti itu. Kamu ngomong apa sih Rino? Tisa, kalau kamu datang ke sini cuma mau menghasut pikiran mama, mendingan kamu pulang. Pulang. Aku nggak apa-apa tante. Maafin aku Rin. Maaf ya. Rino mungkin lagi banyak pikiran, kerjaan. Nggak apa-apa aku tante. Minta maaf ya. Soal sikap Mama tadi. Nggak perlu minta maaf gitu dong sama aku. Mama itu kan udah aku anggap seperti ibu kandung aku sendiri. Jadi apapun yang dia lakuin ke aku ya, aku anggap itu sebagai bentuk kasih sayang dia ke aku. Aku beruntung ya punya kamu. Kamu udah cantik, pintar, tulus loh. Sayang sama aku. Bisa aja kamu. Rino. Kamu tuh bener-bener ya ngecewain Mama. Hah? Bisa nggak sih bikin Mama seneng sekali aja? Hah? Maksud mama apa sih? Maksud Mama? Tadi tuh Tisa datang ke sini khusus buat kamu sampai dia masakin kamu. Terus kamu nggak mau nyobain makanan dia kan? Nganterin juga nggak mau. Ma, aku mohon sama mama, jangan paksa aku untuk kembali sama Tisa. Oh ya, Mama tahu. Karena kamu cinta sama istri kakak kamu kan?
Masa nggak ada sih sedikit pun di hati kamu itu rasa sayang untuk Tisa? Ma, cinta itu nggak bisa dipaksain. Rino, cinta. Memangnya kamu bisa hidup cuma sama cinta? Hebat banget kamu. Oh, apalagi sama istrinya kakak kamu itu. Kamu mikir dong. Hah? Kamu tuh gak punya selera. Rendahan. Tuh kan, cuman harta, gengsi, dan tahta yang mama pikirin. Ma, buat aku, cinta bisa ngebahagiain aku, Ma. Cinta bisa ngalahin segalanya. Tapi untuk saat ini, kebahagiaan aku udah hilang, Ma. Dan selalu kebahagiaan aku hilang dan direbut oleh kakak aku sendiri, Ma. Tapi kan Fandi kan... Iya, andai aja penyakit itu aku yang mengidap, Ma. Aku rela kehilangan segalanya demi bisa bersama Hastari. Aku rela. Perempuan itu udah bikin kedua anak saya ngelawan saya. Kamu cantik, Hastari. Pagi. Sarapan yuk. Udah aku siapin loh sarapannya. Sebentar, ada. Oh, Aku sarapan di kantor aja. Oh, yaudah. Aku siapin aja ini sarapannya biar kamu bisa bawa di kantor. Nanti makannya di kantor. Nggak usah. Ya udah. Ya udah sayang, aku jalan dulu ya. Ya. Hati-hati ya, Mas. Kamu baik-baik sama mama ya. Tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kamu nggak usah sok baik deh sama anak saya. Saya tahu tujuan kamu tuh cuma uang. Aku tuh menikah dengan Mas Fandi itu karena aku cinta sama dia. Kamu nggak usah pura-pura ya. Mungkin kamu bisa bohongin anak saya, tapi kamu nggak bisa bohongin saya. Aku nggak bohongin siapapun kok, Ma. Benar. Aku menikah dengan Mas Fandi itu karena cinta, bukan karena alasan lain. Kamu di sini jangan kerjanya cuma ngelap-ngelap kayak begitu. Jangan mentang-mentang kamu nikah sama Fandi, terus kamu bisa jadi nyonya besar di rumah saya. Ada lagi yang harus aku kerjain, Ma? Biar aku kerjain. Oh, banyak sekali. Cuci baju, pel, setrika, potong rumput, bersihin dapur. Semua itu harus kamu kerjain. Ya, nanti aku kerjain, Ma. Dan saya minta kamu harus panggil saya nyonya. Kalau Fandi nggak ada. Kalau Fandi ada, boleh kamu panggil Mama. Ngerti ya, Mama? Nyonya. Rin, ini kan kebetulan ada kamu. Aku mau tanya pendapat kamu nih. Kamu kan suka traveling kan? Nah, aku mau tahu kamu sukanya itu kalau di Bali, itu hotelnya yang paling bagus di mana? Soalnya aku sama Hastari mau ke sana. Ya. Yang mana? Aduh Mas, maaf ya. Kebetulan sekarang saya sibuk banget. Dan aku kesini juga cuman minta tolong tanda tangan di sebelah sini. Dan setelah ini pun, aku masih banyak kerjaan yang jauh lebih penting daripada nyariin hotel buat Mas. Rin, kamu kenapa sih? Oke, terima kasih. Rino? Ya, makasih Mas. Harus sampai kapan aku menahan rasa cintaku ini ke kamu, Hastari? Semakin lama, rasa
rasa ini bukannya hilang, tapi malah lebih besar lagi. Foto siapa tuh? Ini foto. Foto. Halo? Iya, halo? Iya, oke. Rin, kita udah ditunggu di ruang meeting. Ya, oke. Ya. Sorry. Tante Lintangnya ada? Bisa. Hai Tante. Yang Sana. Kamu gimana sih? Jangan becus banget. Ada ember di tengah jalan. Kalau sampai saya jatuh, saya suruh Fandi ceraiin kamu. Ma, aku minta maaf ya, Ma. Ini biar aku pindahin aja, Ma. Mama. Udah berapa kali saya bilang jangan panggil Mama kalau nggak ada Fandi. Yaudah yuk Tante, yuk kita shopping aja. Ya Allah, apa salah hamba? Sampai Mama bersikap seperti itu ke hamba. Apa salah kalau hamba tetap bertahan mencintai Mas Fandi? Walau yang harus hamba lalui sangat menyakitkan. Rin, mobilnya kenapa? Aduh, nggak tahu nih Mas, tiba-tiba mati, mobilnya nggak bisa dinyalain. Panggil orang bengkel aja, suruh ambil. Iya Mas, nanti aku telepon orang bengkel. Yaudah balik bareng yuk. Gak apa-apa Mas, biar nanti saya naik taksi aja. Kita ini kan satu rumah, masa mesti naik taksi sih? Ya, tapi Mas, Udah. Balik bareng aja. Udah lama nggak ngobrol kan? bentar, saya ngambil tas dulu Mas. Ya. Aku tunggu di mobil ya. Ya. Gimana kamu sama Tisa? Kayaknya dia sayang banget tuh sama kamu. Aku nggak cinta sama dia. Terus? Terus. Ya nggak ada terus. Rin, makasih banyak ya. Makasih buat apa sih? Ya, kan kamu yang rekomen Astari ke kantor. Dan bener ya, dia itu ternyata baik, pinter, tanggung jawab. Terus, aku beruntung banget dapetin dia. Ya. Kamu kenapa ya? Kok aku perhatiin kamu tuh beda ya? Aku ada apa? Aku nggak ada apa-apa dan aku juga nggak punya masalah apa-apa. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tumben sih? Pulangnya bisa barengan? Oh iya, kebetulan kan Rino mobilnya rusak. Jadi aku bantuin terus sekarang ya udah di bareng aku. Masuk yuk. Ya. Loh, Ma, Mah, gini. Kali kan kebetulan tender aku kan lolos. Ya. Jadi aku mau undang kalian semua untuk dinner bareng di luar. Gimana? Aku boleh ikut kan Mas? Ya boleh dong, masa enggak? Makasih ya Mas. Rino, gimana? Kamu mau kan? Udah, aku capek. Kayaknya mau istirahat aja. Rino, kamu nggak boleh gitu dong. Kamu harus nurutin kata kamu. Kita pergi semua ya. Bisa nggak sih? Sekali aja aku nggak ngikutin keinginan kalian. Aku capek ngertiin kalian. ayolah Rino, kali ini aja ya. Aku mohon deh, ya. Ya, ini kan momen yang spesial dan jarang. Ya, sekalian biar kita kumpul semuanya bareng. Aku mohon deh sama kamu ya. Makasih ya Rino. Ya, aku tuh mau nanya sama Mama, ya. Ya, misalnya cara-caranya biar aku sama Astari tuh bisa cepat dapat keturunan.
Gimana ya? Kenapa, Din? Nggak apa-apa kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Ma, gimana caranya, Ma? Iya, kiat-kiatnya lah, misalnya makanan, ya kan? Ya misalnya makanan yang boleh dimakan atau nggak boleh dimakan. Aduh, itu kan udah lama sekali. Mama udah lupa. Nanti kalau Mama inget, Mama kasih tahu. Ya aku tahu lah, mungkin Mama udah puluhan tahun, tapi paling nggak inget lah apa kayak caranya gitu. Apa ya? Udah lupa. Yaudah kita makan aja. Aku ada perlu, jadi aku harus berangkat. Maksudnya apa sih? Rin, duh, belum selesai makan kita. Tari? Iyalah, saya nggak suka ya cara kamu cari perhatian sama Rino anak saya. Kamu tuh istrinya Fandi. Maksud Mama apa ya? Kamu itu harusnya jaga sikap. Jangan coba-coba kasih janji palsu sama Rino anak saya. Sebentar dengan aku bener-bener nggak ngerti maksud Mama apa. Iya. Kamu tuh pura-pura bodoh apa bodoh beneran sih? Hah? Aku bener-bener nggak ngerti, Ma. Nyonya. Nyonya, maaf Nyonya. Sayang, minumnya udah kamu ambil? Kamu urusin suami kamu. Saya capek ngomong sama kamu. Tante, aku perhatiin kok ada yang aneh ya antara Rino sama istrinya Mas Fandi. Maksud kamu? Dari tatapannya Rino ngeliat istrinya Mas Fandi tuh udah beda, Tante. Apa jangan-jangan mereka ada sesuatu ya? Tante kok diem aja? Apa Tante tahu yang sebenarnya? Lisa, yang penting Tante ingin kamu terus kejar Rino. Tante nggak mau kalau sampai Rino itu kebawa perasaan dia. Jadi dugaan aku bener, Tante. Ya. Tante, mendingan sekarang kita shopping aja yuk. Aku udah muak dan aku udah enak lihat muka dia. Iya sayang, kamu tuh biarpun belum jadi menantu Tante, kamu udah ngertiin Tante. Sayang sama Tante. Apalagi nanti kalau kamu nikah sama Rino, pasti Rino tuh bahagia banget. Kamu tuh benar-benar menantu di nama Tante loh. Iya dong, Tante. Yaudah sekarang kita shopping aja ya, Tante. Ah, yuk. Kenapa lihat-lihat? Gak suka? Kamu gak usah peduliin dia deh. Ya? Yaudah, Tante. Yuk. Pas. Ya Allah, ya Tuhan hamba. Jauhkanlah hamba dari segala fitnah dan prasangka buruk orang-orang di sekitar hamba. Ya Allah, hamba mohon, bantu hamba melunakkan hati Mama Mas Fandi. Hamba begitu mencintai Mas Fandi. Begitu juga dengan Mama. Kuatkanlah selalu hati hamba untuk menuju ikhlas-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rino, kamu kenapa ya? Kenapa apanya sih? Rino, aku perhatiin kamu belakangan ini semakin diem ya? Dan ngejauhin aku, kenapa ya? Wah, mungkin itu cuma perasaan Mas Fandi aja. Aku sih biasa aja, Mas. Rino, kamu bisa bohongin siapapun, tapi kamu nggak bisa ngebohongin mas kamu. Apalagi dengan sikap kamu ini. Maaf mengganggu. Iya, kenapa ya, Hes? Pak Wijaya meminta untuk reschedule meeting dari jam 4 sore menjadi jam 7 malam. Bagaimana, Pak? Ya udah nggak apa-apa. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Hes.
Mas Fandi masih belum bisa pulang. Oh. Assalamualaikum, Mas. Oh, iya ya. Ya nggak apa-apa, kalau Mas sudah ngabarin kan aku juga jadi nggak khawatir. Yaudah nanti pulangnya hati-hati ya, Mas. Waalaikumsalam. Ini udah ngabarin kok. Oh. Udah siap makanannya? Udah, sudah. Silakan dimakan. Makan, Mah. Rino makan. Kamu tuh nggak bisa masak ya? Asin banget tau nggak? Masa sih, Mah? Kenapa sih, Ma? Emang kenapa sih makanannya? Cobain aja. Kamu nggak usah bela-belain dia ya, nanti dia besar kepala tau nggak? Loh, aku ngomong apa adanya, Mam. Ini aku rasain. Nggak kenapa-napa. Nggak jadi makan. Mama ada-ada aja ya. Kamu yang sabar ya ngadepin Mama. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Di mata mama aku selalu salah. Tapi aku nggak bisa bicarakan hal ini ke Mas Fandi. Karena aku takut akan mempengaruhi kesehatannya. Ya Allah, kuatkan hamba menghadapi semuanya, ya Allah. Tante tuh rasanya udah nggak kuat lagi tinggal satu rumah sama istrinya Fandi. Bener-bener stres. Tante, Tante ngomong kayak gini, emang Mas Fandi sama istrinya nggak ada di rumah? Nanti kalau mereka dengar gimana, Tante? Nggak, mereka lagi keluar. Tante, kenapa sih Tante nggak usir aja dia dari sini? Jujur ya Tante, semakin lama dia tinggal di sini, aku semakin takut kalau Rino bakal ngejauhin aku, Tante. Tisa, masalahnya Fandi itu cinta banget sama istrinya. Jadi kalau Tante kasar sama istrinya, bisa-bisa sakit jantung dia kumat. Untuk saat ini, cuma dia yang Tante bisa andalin untuk perusahaan. Loh, kan ada Rino, Tante. Emang Rino nggak bisa ya ngurus perusahaan dengan baik? Bukan gitu sayang, tapi Rino itu kan masih terlalu muda, masih kurang dewasa. Jadi dia tuh belum berpengalaman kalau harus mengelola perusahaan. Beda sama Fandi. Cuman nanti juga pasti dia bisa kok. Tante yakin, cuma perlu waktu aja. Aku juga yakin banget kalau Rino bisa megang perusahaan dengan baik. Ya mungkin lebih baik dari Mas Fandi. Ya kan, Tante? Iya. Oh ya, Tante. Kenapa Tante nggak fitnah aja perempuan itu? Dengan begitu kan, Tante bisa ngedepak dia dari rumah ini. Iya, benar juga kamu. Iya. Iya. Mas, belum selesai juga kerjaannya. Kasih ya. Iya, dikit lagi juga selesai. Kamu tidur duluan aja. Nanti aku nyusul. Duluan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi pijitin lo sih. Iya.
Dah. Ya Allah, jangan beri aku sakit ini lagi. Hai sayang. Siapa yang izinin kamu kesini? Ih, kamu kok ngomong gitu sih? Terus kamu mau ngapain di sini? Aku ngajak kamu makan siang. Gak mau, aku nggak mau. Aku nggak lapar. Kenapa sih, Rino? Kenapa? Ayo dong ya. Kamu tahu kan kalau aku orangnya paling gak suka ditolak? Terserah kamu mau ngomong apa, yang jelas aku nggak suka kamu ada di sini. Apa karena istrinya Mas Fandi? Jadi hati kamu tertutup untuk aku? Hah? Emang kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu suka sama perempuan itu? Asal kamu tahu ya Rino, aku nggak suka kalau ada orang lain yang milikin kamu. Jaga mulut kamu ya, jaga omongan kamu. Kenapa? Kalau kamu berani nolak aku akan bongkar semua Mas Fandi. Bener-bener egois kamu. Kamu nggak ingat apa? Kenapa dulu kita bisa putus? Karena kamu selingkuh, Tisa. Dan pada saat itu, pada saat aku terpuruk di situ, aku kenal sama Astari. Rino, tapi kan aku udah minta maaf sama kamu. Aku udah nyesal sama perbuatan aku sama kamu. Tahu, aku nggak peduli. Aku udah lupain semuanya. Rino! Kamu tuh istri yang sempurna ya. Kamu suami yang sempurna. Aku yang beruntung punya suami kayak kamu. Kamu itu baik. Itu suami yang pengertian, setia, kerja keras, Masa? kegeeran lagi. Iya, maaf. Fandi! Ma? Ma, kenapa, Ma? Fandi! Fandi, sini kamu. Iya, Ma. Fandi. Kamu lihat nih, perhiasan Mama hilang semuanya, ini kosong lihat nih. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu, kamu bantu dong cariin. Iya, gini deh, Ma. Mama coba ingat-ingat lagi ya. Mama taruh perhiasan di mana? Bagaimana selalu ada di sini, di kamar Mama. Berarti kan ada pencuri. Ambil perhiasan Mama ke kamar. Ya Allah. Ma, nggak mungkin ada yang berani masuk ke kamar Mama. Ini Tari istri kamu, dia kan belakangan ini beresin kamar Mama sejak nggak ada Simbo. Iya kan? Loh, buat apa, Ma? Buat apa ke kamar Mama? Iya, memang aku tuh bersihin kamar Mama, tapi aku nggak pernah ngambil apapun loh, Ma, dari kamar ini. Bohong kamu. Beneran nih, Mas. Aku tuh nggak mungkin nyuri. Nggak Mana mungkin, ada? Ma. Nggak mungkin. Aduh Fandi, mana ada sih maling ngaku? Kalau ngaku kan penjara penuh. Ya kan? Udah, tenang. Ya, semuanya tenang. Oke, sekarang kita lihat ke kamar di atas, lihat kamar aku. Pasti deh, aku yakin nggak ada perhiasannya. Dan aku yakin Astari nggak mungkin curi, Ma. Ya? Aduh, buktiin aja. Ya, enggak. Mau ada sendiri deh. Ya tunggu dong, harus cari dulu. Ya, coba cari lah. Nih. Mama lihat nih. Ma, coba dilihat sendiri deh. Ada nggak? Mama harus periksa semuanya. Ma, lihat sendiri kan, nggak ada semuanya kan? Nggak ada perhiasan di sini. Ya berarti kan Astari itu nggak nyuri, Ma. Ini apa? Hah? Kamu tuh bener-bener nggak tahu malu ya. Berani sekali kamu mencuri perhiasan Mama. Ma, aku nggak tahu loh kenapa itu bisa ada di situ. Ya jelas lah, orang kamu yang ambil kok. Ma, demi Allah, Ma. Bukan aku yang ngambil itu dan naruh itu di situ, Ma. Kamu mau alasan apa lagi ya? Terbukti ada di kamar kamu ya, kamu pencurinya. Astari tidak pernah mencuri seperti apa yang Mama tuduhkan. Ini buktinya. Kalau bukan dia siapa lagi? Mama sendirilah. Kamu apa sih? Aku tahu, aku udah tahu semuanya.
Aku udah mendengar semua pembicaraan Mama dan Tisa. Bahkan apa? Aku punya buktinya kok. Bukti pembicaraan Mama dan Tisa. Ma, bener kata Rima. No, makasih ya. Sayang, aku minta maaf ya. Apa-apa, Mas. Beneran gak apa-apa. Ma, Mama kenapa sih tadi, Ma? Hastari itu perempuan yang baik. Aku cuma minta Mama itu buka hati Mama. Aku yakin kok, Hastari itu bisa jadi mantu idaman Mama. Aku tahu, Mama masih belum bisa terima Hastari di sini kan? Ma, tolong aku ya, Ma. Aku sangat mencintai Hastari dan aku yakin Hastari juga mencintai aku dengan tulus, Ma. Menurut Mama, dia itu tetap mau ngejar harta kamu. Ma, aku kenal Hastari itu udah lama. Nggak mungkin, Ma, dia seperti itu, Ma. Fandi, kamu kenapa sih? Sakit ya? Kamu harus check up ya. Nggak tahu nih, Ma, belakangan ini dadaku sering sakit lagi, Ma. Iya, makanya kamu harus cek. Nah, Nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa. Mama nggak mau sama ini. Ma, cukup Mama dengan terima Hastari. Itu aja aku mintanya, Ma. Aku yakin kok sakit aku ini pasti bisa hilang dengan sendirinya. Insya Allah. Hastari? Iya, Ma. Mama mau minta maaf ya atas kejadian kemarin. Mama benar-benar nggak sengaja. Udah lama. Hastari udah maafin Mama. Kita nggak usah bahas lagi ya, itu udah lewat, Ma. Ya. Makasih ya. Tapi sebagai permintaan maaf Mama sama kamu, Mama mau ngajak kamu belanja ke mall nanti siang. Beneran, Ma? Ya. Oh ya udah, kamu temenin Mama ya. Nanti kalau ada keperluan apa-apa kamu kasih tahu aku aja. Iya, Mas. Nanti aku transfer. Oke? Iya, Mas. Ya sayang? Ya udah aku pergi dulu ya. Ya. Ya, Ma, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian. Itu tanggung jawab kamu tau nggak bawa barang-barang saya. Kamu pikir saya tuh minta maaf sama kamu tuh tulus ya? Itu tuh cuma pura-pura. Kasian deh kamu. Kalau aja Fandi nggak sakit, saya nggak bakalan ya bawa kamu masuk dalam keluarga saya. Pak. Upik Abu akan selamanya jadi Upik Abu, nggak mungkin jadi Cinderella, cuma dalam dongeng. Ayo Tante, sian bang. Berarti kenceng. Ya udah banyak dong belanjanya. Ayo. Ya. Rina, kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Puas kalian. Puas! Puas memperlakukan Hastari seperti pembantu. Puas! Kamu tuh kurang ajar banget ya mama-mamanya. Masih berani belain dia terus. Aku sama sekali nggak ada maksud kurang ajar sama Mama. Tapi Mama sendiri yang kelakuannya keterlaluan, Ma. Aku nggak
nggak bisa ngebiarin mama memperlakukan Astari seperti ini. Aku ngelakuin ini semua karena aku cemburu sama dia. Aku nggak mau di deket-deket kamu, Rino. Lepas. Harus berapa kali lagi aku bilang sama kamu. Aku nggak mau lagi sama kamu, Tisa. Kamu dengarkan? Ini semua gara-gara kamu. Jangan berani-berani nyakitin Astari. Astari, saya pergi dari sini. Rino! Lewatan ya. Biarin aja nanti mama yang marahin dia, ya? Enggak, Tante. Ini semua bukan salah Rino, ini salah perempuan itu, Tante. Kenapa jadinya mampir ke sini dulu sih? Apa nggak sebaiknya langsung pulang aja ya? Rino, kamu tahu nggak sih? Kalau sikap kamu kayak gitu, yang ada mama tuh makin benci sama aku. Tapi aku nggak suka mereka memperlakukan kamu seperti itu, Astari. Akunya rela kok. Aku tuh rela diperlakukan kayak apapun sama mama. Asalkan mama bisa sayang sama aku. Ya tapi aku nggak rela. Kenapa jadi kamu yang gak rela? Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Ternyata selama ini dugaan mama dan Tisa itu benar. Dan hal itu yang bikin mereka tuh sampai benci banget sama aku. Apalagi sekarang. Kamu tuh kan adik ipar aku. Ya tapi kamu harus dengerin dulu penjelasan aku dong. Gak ada penjelasan apa-apa lagi. Yang ada kamu yang harusnya paham. Aku pokoknya gak mau sampai hubungan aku dan Mas Fandi itu terganggu karena kamu. Astari. Rino, apa-apaan sih nih? Kalau Mas Fandi ngeliat ini gimana? Rino. Sampai kapan kamu mau menghindar dari aku? Aku gak menghindari kamu, lepasin sekarang juga. Kamu bisa bilang seperti itu. Tapi sikap kamu jelas-jelas memperlihatkan bahwa kamu menghindar dari aku. Aku gak mau Mami sampai berpikir macem-macem ngeliat ini. Kamu bisa gak sih bersikap seperti aku tuh kakak ipar kamu? Ya, tapi aku nggak bisa. Perasaan nggak bisa dibohongin. Ya aku tahu aku salah. Aku tahu. Tapi asal kamu tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Astari, aku belum selesai ngomong. Astari! Kalau aja Fandi nggak sakit, saya nggak bakalan ya bawa kamu masuk dalam keluarga saya. Kenapa jadi kamu yang gak rela? Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Perasaan nggak bisa dibohongin. Ya aku tahu aku salah. Aku tahu. Tapi asal kamu tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Ya Allah. Kenapa ini semua terjadi sama aku ya Allah? Astagfirullahaladzim.
Bagaimana Pak Fandi rencana kerja kita? Nah, gini, Terangkan. Pak. Jadi planning ya. Pertama saya berterima kasih dulu Pak ya sama kolega-kolega saya yang hadir. Oke, jadi Pak Pandi? Pak Pandi? Pak Pandi? Dok, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya sekarang ya? Pak Fandi butuh perawatan yang benar-benar intensif. Ada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah di jantung Pak Fandi. Ya kalau gitu dokter berikan pengobatan yang terbaik apapun itu, Dok. Jantungnya Pak Fandi harus dipasang ring dan perawatannya ekstra intensif. Ada rekanan saya yang ahli, tapi dia tidak tinggal di Indonesia. Dok, kalau memang anak saya harus keluar negeri, saya siap kok. Iya nggak apa-apa, Dok. Kalau bisa tolong dihubungi segera ya. Baik, saya akan coba menghubungi beliau. Terima kasih, Dok. Mas Fandi, sadar Mas. Mas, aku yakin kamu kuat. Bangun Mas. Jangan tinggalin aku ya. Aku nggak sanggup kalau hidup tanpa kamu. Mas Fandi, bangun Mas. Puas kamu sekarang, ha? Senang kan? Astagfirullahaladzim. Mama tuh nggak bisa lihat ya. Kalau aku tuh tertekan banget lihat keadaan Mas Fandi tuh kayak gini. Ya, kamu tuh pinter banget ya bersandiwara, sok nangis-nangis. Kamu udah puas kan dapetin Fandi. Setelah itu kamu mau ambil Rino kan dari saya. Lalu, kamu mau kuasain semua harta almarhum suami saya yang harusnya untuk anak saya. Astagfirullahaladzim, Ma, nggak ada tuh sedikit pun aku tuh punya pikiran yang kayak Mama pikirin. Nggak ada, Ma. Kamu gak usah banyak ngomong ya. Hah? Saya udah bosan ya dengan kamu pura-pura, sok nangis, sandiwara. Saya udah bosan tau gak? Satu lagi, saya gak mau lihat kamu di sini lagi. Saya cuma mau berdua sama anak saya. Jangan harap ya. Saya istirahat, kamu coba-coba. Ma, ya aku mohon ya, Ma. Aku ikut sama Mama ya. Aku ikut mau merawat Mas Fandi, Ma. Ya. Saya satu pesawat aja sama kamu nggak sudi. Apalagi harus lihat kamu di ruang merawatnya. Aduh, tiap hari. Saya nggak sanggup. Saya nggak sudi. Dengar nggak kamu? Aku jaga jarak sama Mama. Yang penting aku bisa merawat Mas Fandi. Aku hanya ingin itu aja, Ma. Aku ingin deket Mas Fandi. Apalagi saat dia seperti ini sekarang. Aku mohon sama Mama ya. Aku mohon sama Mama. Saya bilang enggak. Saya... Ma, aku mau. Lestari, mendingan kamu nunggu kabar baik dari mama aja. Aku nggak suka kamu bersikap seperti tadi. Sesungguhnya, hamba begitu mencintai suami hamba dan tidak pernah sanggup untuk kehilangannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lunakkanlah hati Mama. Jauhkanlah hamba dari segala fitnah dan berikanlah Rino kesadaran agar dia tidak mengganggu hidup hamba lagi. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Amin.
Astari, Rino. aku benar-benar cinta sama kamu, Astari. Aku udah gak sanggup lagi nahan. Tapi kamu gimana? Lepas. Kamu bener-bener perempuan gak tahu malu. Suami kamu lagi sakit, kamu malah akan selingkuh di sini. Tisa, jaga mulut kamu, jaga! Kenapa kamu belain dia? Semuanya udah jelas, Rino, kalau kamu selingkuh sama dia. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, mendingan nggak usah ngomong. Diam! Lagian siapa yang suruh kamu kesini? Siapa? Rino, kamu tuh bener-bener gak punya perasaan. Emang aku nggak mau tahu tentang perasaan kamu, nggak mau. Pergi dari sini. Jangan pernah datang lagi ke sini. Apalagi temuin aku, karena apa? Sedikit pun nggak ada kamu di dalam hati aku. Pergi. Kamu benar-benar gak punya hati, Rino. Kamu sama kakak ipar kamu itu sama di mata aku. Sama-sama hina. Aku benci sama kamu. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang harus hamba hadapi? Iya, Tante ngerti. Tapi kamu nggak boleh mundur dari Rino. Iya maksud Tante gini, kamu kejar dia terus. Kamu harus tetap mencintai dia dan sampai dapat ya, Tisa. Tisa, halo, halo. Mau matiin sih? Gara-gara perempuan itu. Kamu lihat ya, kamu lihat tadi saya nggak akan baik sama kamu sampai kapanpun. Saya benci sama kamu. Siapa? Iya, sebentar. Rino? Rino? Apaan sih, Rino? Keluar kamu. Keluar! Rino. Kamu sadar? Rino, keluar! Si kamu sadar, Rino? Kamu sadar? Alhamdulillah kamu udah pulang, Mas. Kamu pasti kangen banget sama aku ya. Sama aku juga kangen banget sama kamu. Ya pastilah, aku tuh khawatir banget mikirin keadaan kamu di sana. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin kamu perawatan di luar negeri. Nggak apa-apa sayang. Aku ngerti. Yang penting sekarang kamu udah pulang. Iya. Nah. Makin lama Fandi makin suka sama anak itu. Rino, Mama tuh lagi ngomong, kok kamu diem aja sih? Rino, udah deh, lebih baik kamu cepet-cepet nikah, punya anak, bahagia. Ngapain sih kamu buang-buang waktu mikirin perempuan itu? Hah? Rino? Sini, duduk sama Om. Kita nonton bareng. Tuh, Om Rino lagi nonton kartun. Seru kan? Pasti kamu suka.
rambut kamu harum banget sih. Iya dong Om, kan Cika rajin keramas. Ih, pinter jawab ya. Om juga rajin kok keramas. Mau cium nggak? Nih, cium ya. Cika sini. Kamu nggak usah deket-deket sama dia lagi ya. Tidak seharusnya kamu berbicara seperti itu kepada Cika. Aku itu mamahnya. Aku berhak untuk melarang dia boleh deket atau nggak boleh deket sama siapapun. Nggak usah deketin Cika lagi. Ya sayang, kita ke sana aja ya. Kamu Cika. Hei Ma. Sayang. Kamu tahu gak tadi, Cika itu aduh kecapean kayaknya dia makanya langsung tidur. Main terus sih seharian ya. Makanya. Kamu tahu nggak kamu tuh sempurna banget ya. Dan aku tuh paling beruntung. Aku dapat kamu dan terutama lagi ada Cika sekarang. Rino, kamu kenapa? Mas itu bisa nggak sih tidak bersikap mesra sama dia di depan aku, bisa nggak? Emang kenapa ya? Ya kita berdua biasa ngelakuin kayak gini. Emangnya salah? Salah? Ini aku punya hak karena ini istri aku. Terserah aku mau ngapain aja. Ya tapi aku nggak suka Mas bersikap seperti itu di depan aku. Aku nggak suka, apalagi sikap Mas sama Cika itu berlebihan, Mas. Aku bersikap sama istri aku mesra. Aku dibilang salah. Aku baik sama anakku Cika, kamu bilang itu berlebihan. Kenapa sih? Karena aku mencintai Hastari. Dan Cika adalah anakku, Mas. 5 tahun, Mas. 5 tahun aku menahan perasaanku, Mas. Bayangin 5 tahun. Enggak mungkin. Iya, aku minta maaf. Itu semua di luar kendali aku. Aku minta maaf. Rino, jangan pegang aku. Aku benci sama kamu. Sekarang kamu keluar dari sini. Kamu keluar dari kamar aku. Kamu dari sini. Aku nggak bisa kalau kamu benci sama aku. Aku bilang kamu keluar. Keluar dari sini. Keluar. Dan sebulan kemudian, Hastari hamil. Kamu sadar? Pegang anak saya. Mas Fandi, Mas. Fandi, bangun, Fandi. Saya, Mas. Bangun. Rino, bantuin, tolong. Mas Fandi. Mas Fandi. Hidayahnya akan pernah jauh untuk kita. Hidayahnya akan pernah jauh untuk kita. Sini. Kamu tuh benar-benar perempuan rendahan ya. Kamu itu nggak seperti yang Fandi bilang. Sama sekali bukan perempuan baik. Bisa nggak sih, Ma? Suasana lagi kayak gini. Tolong banget, Ma. Jangan bikin keadaan tuh makin gak enak. Kamu sendiri yang buat semua seperti ini kan? Hah? Kamu nggak usah alasan lagi, tau nggak? Kamu tunggu aja. Nanti begitu Fandi sadar, saya akan suruh dia ceraiin kamu. Ma. Ini semua salah aku, Ma. Jadi aku yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Rino, kamu tuh benar-benar ngecewain Mama ya. Daripada Mama kehilangan Fandi, lebih baik Mama kehilangan kamu. Baik, Ma. Baik. Kalau emang itu mau Mama,
aku akan pergi dari kehidupan kalian. Yang penting Hastari kembali hidup bahagia seperti kemarin. Kamu masih terus aja belain dia ya. Mama nggak mau lagi punya anak kayak kamu. Kayak gitu dong, Mas. Mas kan harus sembuh. Aku mau saat aku nggak ada, Rina mau nikah dengan kamu. Dan aku bisa tenang meninggalkan kamu sama Cika. Mama, jangan benci sama Astari yang sayang. anggap dia sebagai penggantiku. Aku mencintai Astari, Ma. Aku mau Mama juga gitu. Aku mohon kabulkan permintaan terakhir aku. Enggak, kamu jangan tinggalin Mama, sayang. Mama nggak bisa hidup. Mona, enggak. Cika, jaga Mama sama Nenek ya, sayang. Papa sayang banget sama Cika. Aku juga sayang Papa.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Fandi. Maafin Mama juga, sayang, maafin. Rino, kamu Fandi, dia nitip pesan sama Mama supaya kamu nikah sama Astari. Bagaimana bisa, Ma? Aku kan yang ngancurin semua ini, Ma. Enggak, sayang. Kakakmu Fandi itu berjiwa besar. Dia ikhlaskan Astari untuk kamu. Dia sayang sama kita semua. Mas Fandi, maafin aku, Ma. Maafin atas semua dosa aku. Maafin atas semua perlakuan aku, Ma. Aku memang jahat. Maafin aku, Mas Fandi. Rino, ini semua bukan salah kamu. Ini salah Mama. Selama ini Mama yang selalu beda-bedain kamu sama Fandi. Bikin kamu iri sama kakak kamu. Maafin Mama. Maaf. Enggak, Ma. Bukan salah Mama. Aku aja, Ma, yang gak dewasa untuk nyikapin semua ini. Salah Mama. Mama menerima semua saran Fandi untuk bisa lebih bijaksana dan gak boleh ada rasa benci di antara kita. Mama ingin memenuhi janji Mama untuk menikahkan kalian berdua. Sesuai janji Mama. Keluar kamu. Keluar. Rino. Kamu sadar. Rino keluar. Si kamu sadar, Rino. Kamu sadar. Astari hamil. Gini. Fandi bangun, Fandi. Saya Mas. Bangun. Gak bisa. Aku gak bisa. Aku gak bisa, Ma. Aku gak bisa menikah dengan orang lain. Cintaku hanya untuk Mas Fandi. Dan aku memilih untuk membesarkan Cika sendirian. Daripada aku harus menikah dengan siapapun. Maafin aku. Tari. Aku, Mas. Sayang, jangan tinggalin Mama ya.
Mama mohon kamu jangan pergi ya, nggak mungkin Mama di sini di rumah besar ini sendirian, Tari. Tolong dong ngertiin Mama, please, tolong dong. Jika kamu ikut Oma aja ya. Maafin. Mama mohon, Fanny udah nggak ada. Dan Rino kan nggak pernah pulang. Kamu bisa bayangin Mama sama siapa di rumah sebesar ini, nggak punya siapa-siapa selain kalian. Maafin Mama ya, maafin. Kamu jangan pergi ya. Astari nggak bisa diam di sini terus, Ma. Buat Astari berat. Karena rumah ini hanya mengingatkan Astari sama Mas Fandi. Aku lebih baik pergi saja. Mama mohon, kamu jangan pergi. Mama harus sama siapa, Nak? Cuma kalian yang Mama punya. Maafin aku ya, Ma. Aku tetap harus pergi. Tapi aku nggak akan melarang Mama untuk ketemu sama Cika kapan aja. Mama mau. Tari. Aku pamit, Ma. Oke, sayang. Cika. Kamu saling dulu sama Mama. Cika. Pamit dulu ya, Ma. Oke, sayang. Apa lagi lo cewek? Ngomong aja lo. Apa sih lo? Lo berani sama gua? Lo berani sama gua? Ajar lo. Gua habisin lo. Diam. Lo bikin kacau tempat ini. Keluar. Dia yang mau duluan, Pak. Dia yang mabok. Dia yang mabok, Pak. Lepasin, Pak. Keluar. Lepas. Hei, kamu ngelawan. Keluar. Ayo, keluar. Gua habisin lo ketemu lagi. Kurang ajar. Astari. Sampai kapan kamu mau menghindar dari aku, Astari? Aku cinta sama kamu, Astari. Aku sayang sama kamu, Astari. Sampai kapan kamu mau menghindar dari aku, Astari? Seharusnya kita bisa hidup bahagia ke depannya bersama anak kita, Astari. Ya. Rina, jelas. Rina meninggal. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia. Kenapa kalian tinggalin kuasa Sang Pencipta segalanya.